Sahabat Rema yang terkasih, pada hari ini 30 Oktober tahun 2025, pada hari Kamis, kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Bacaan Ekaristi untuk hari ini. Injil ini mengajak kita merenungkan keteguhan Yesus di tengah ancaman, kasih-Nya bagi umat yang menolak, dan undangan untuk berjalan setia menurut waktu Allah pada hari ini, besok, dan esok lusa. Oleh karena itu, saya memberi tema untuk renungan hari ini adalah setia pada waktu Allah. Sahabat Rema yang terkasih, dalam bacaan Injil pertama-tama, Yesus ditampilkan sebagai pribadi yang tidak gentar ketika beberapa orang Farisi memperingatkan Herodes hendak membunuh kamu. Yesus tidak mundur. Ia menjawab dengan tenang dan jelas tentang karya yang harus ia genapi: mengusir roh jahat, menyembuhkan, dan pada hari yang ketiga mencapai tujuannya. Di sini kita bisa belajar membedakan ancaman bisa membuat kita reaktif, tetapi Roh Tuhan menuntun kita untuk tetap fokus pada misi. Bukan berarti kita menyepelekan bahaya, tetapi kita menempatkan semuanya di bawah ketaatan pada rencana Bapa. Yang kedua, dalam bacaan Injil kita bisa membaca Yesus menyebut suatu ritme. Hari ini, besok, dan lusa. Ini bahasa proses. Keselamatan Allah bekerja dalam waktu, bukan sesuatu yang instan. Allah sering menuntun kita setahap demi setahap. Hari ini kita setia pada tugas sederhana. Besok kita mengulanginya dengan hati yang sama. Lusa kita akan melihat buahnya. Banyak kekecewaan lahir karena kita menuntut hasil yang cepat. Yesus mengajar kita untuk menerima waktu Allah. Ada masa menabur, merawat, menanti, dan baru kemudian menuai. Dalam keluarga, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kita patut juga bertanya, apa langkah kecil yang perlu saya lakukan hari ini agar besok dan lusa Tuhan menyempurnakannya. Selanjutnya, pada poin yang ketiga, kita mendengar ratapan Yesus, "Yerusalem, Yerusalem, berapa kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Kasih Allah bukan perasaan sesaat, itu kerinduan yang berulang. Namun, Ia menghormati kebebasan kita. Kata-kata "kamu tidak mau" menjadi cermin mungkin bukan Allah yang jauh, melainkan hati kita yang menutup. Ketika kita menolak perlindungan di bawah sayap, memilih kekerasan hati, kesombongan, dan kebencian, rumah batin kita menjadi sunyi, kosong, jauh dari kedamaian. Yang poin yang keempat, poin yang terakhir, Yesus menutup dengan janji pengharapan, "Kamu tidak akan melihat aku sampai waktu kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Ini bukan vonis putus asa, ini undangan untuk membuka kembali pintu. Setiap kali kita menyambut Yesus dalam doa,
dalam sabda, dalam ekaristi, kita sebenarnya sedang berkata, diberkatilah dia yang datang. Saat itu juga damai Allah mulai memulihkan sunyi di hati dan rumah kita. Maka saya mengundang Anda, sahabat Rema yang terkasih, membawa 3 keputusan hari ini. Setiap hari boleh kita ulang. Saya mengajak bersama. Pertama, melaksanakan sebuah doa singkat setiap pagi. Setelah doa yang rutin kita ucapkan, daraskan, barangkali kita bisa menambahkan, Tuhan, tuntun langkahku dari ini. Yang kedua, barangkali kita bisa selalu melakukan langkah kecil kasih setiap hari. 1 tindakan konkret. Barangkali memaafkan, barangkali menghubungi yang terluka, barangkali membantu seseorang juga kalau perlu diam-diam. Dan langkah yang ketiga, kita bernaung di bawah sayapnya, di bawah sayap Tuhan. Ketika gelisah datang, ketika masalah datang, kita menyebut nama Yesus dan menyerahkan beban. Tuhan, aku berlindung padamu. Sahabat Rema yang terkasih, Yesus mengajar kita berjalan setia hari ini, besok, dan lusa. Tidak dikuasai ancaman, tidak hanya dalam penolakan, tetapi tinggal di bawah sayap kasih Allah. Bila hati kita siap berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kita akan melihat wajahnya menerangi perjalanan kita hingga tujuan. Semoga Allah senantiasa memberkati kita dan keluarga kita, dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Masyarakat, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.